Di antara hal lain yang mengejutkan terkait dengan jejak digitalnya Ubaidillah Badrun ini adalah pembelaannya yang sangat kuat terhadap ormas terlarang FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin tanggapi terkait dengan dosen UNC Ubaidillah Badrun. Ubaidillah Badrun apa Ubaidillah Kadrun? Ubaidillah Badrun ya. Yang melaporkan dua anak Presiden Jokowi, yakni Mas Gibran dan Mas Kaisang, dengan tuduhan melakukan korupsi KKN ya. Korupsi, kolusi, nepotisme dengan sebuah perusahaan terkait dengan pembakaran hutan. Sebenarnya sudah ingin saya buat sejak kemarin, cuman baru sempat nih, mohon maaf ya. Jadi setelah saya bongkar-bongkar jejak digitalnya Ubaidillah Badrun ini, ternyata memang orang yang tidak suka banget dengan pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Ya, kesimpulannya begitulah. Bahkan dia pernah mewacanakan penggantian Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo. Dia juga dosen yang menolak keras atas pemberian gelar honoris causa dari UNC untuk Kiai Ma'ruf Amin. Dianggap tidak layak, intinya begitulah ya. Nah, di antara hal lain yang mengejutkan terkait dengan jejak digitalnya Ubaidillah Badrun ini adalah pembelaannya yang sangat kuat terhadap ormas terlarang FPI. Dia termasuk yang menolak keras akan pemerintah membubarkan ormas bernama FPI ini. Menurutnya, pemerintah melalui Menko Polhukam dan sejumlah menteri lain terkait yang membuat surat keputusan bersama membubarkan FPI dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Begitu menurut Ubaidillah Badrun. Beberapa literatur digital ini saya tunjukkan ya tentang penolakan Ubaidillah Badrun atas pembubaran FPI, atau dalam kurung berarti dukungannya dia terhadap ormas FPI. Ini yang pertama saya temukan di situs kedaipena.com ya, saya screenshotkan ya. Ini diangkat pada 31 Desember 2020 dengan judul tulisan "Di Balik Pembubaran FPI". Artikel ini ditulis oleh Ubaidillah Badrun, analis politik Universitas Negeri Jakarta atau UNC. Ini panjang tulisannya karena opini ya, tapi akan saya sebutkan yang penting saja terkait dengan pembubaran FPI itu. Terlalu banyak kesalahan fatal Republik ini jika diurai satu persatu. Pemerintah terlalu menyibukkan diri menghadapi FPI juga sudah kesalahan fatal. Sebab sesungguhnya masalah besar bangsa ini bukan FPI, tetapi amburadulnya tata kelola hadapi COVID-19, korupsi yang merajalela, kemiskinan yang terus bertambah, ketidakadilan dan arogansi kekuasaan. Salah fokus, saking salfoknya sampai membuat SKB, surat keputusan bersama 3 menteri, yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, dan 3 pejabat negara setingkat menteri, dalam kurung Kepolisian, Kejaksaan, dan BNPT di bawah komando Menko Polhukam Mahfud MD. SKB salah fatal, data meragukan. Ini berikutnya ya. Itu pun SKB-nya salah fatal, menyatakan FPI secara de jure bubar sejak 20 Juni 2019, padahal ada putusan MK yang menyatakan bahwa negara tidak dapat memaksakan suatu organisasi untuk mendaftarkan diri dan memiliki SKT. Silakan cek pertimbangan putusan MK nomor 82
bla 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 bla. Jadi SKP bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, itu ya. Poin penting bahwa Ubaidillah Badrun ini membela FPI terang-terangan. Bahwa Ubaidillah Badrun menyalahkan pemerintah membubarkan FPI. Apakah Ubaidillah Badrun tidak tahu sebagai dosen, kayak katanya dosen pinter gitu, analis politik, bahwa FPI punya visi misi ingin berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah? Ini perlu dipertanyakan nih, wawasan kebangsaannya Ubaidillah Badrun ini. Ya, perlu dipertanyakan sekali lagi. Masa dosen negeri, ASN dia loh, dosen negeri bukan dosen swasta. Kalau dosen swasta masih bisa kita maklumi. Tapi kalau dosen negeri seperti Ubaidillah Badrun ini, UNJ ini menurut saya tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu, menurut saya ini, kalau saya menjadi Menteri Pendidikan yang menaunginya, akan saya pecat ini Ubaidillah Badrun. Bukan persoalan melaporkan anaknya presiden, itu boleh-boleh saja karena tidak ada yang kebal hukum di negara ini, sekalipun itu anaknya presiden. Tetapi pada dukungannya kepada ormas terlarang FPI, ormas yang punya visi misi ingin berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah di pasal 6 itu kemarin sudah pernah saya cantumkan itu. Menurut saya ini tidak bisa ditolerir. Sebagai ASN mestinya dia punya keberpihakan yang besar, yang penting kepada bangsa dan negaranya, dan memiliki perlawanan yang jelas tegas terhadap setiap ormas yang ingin menganulir Pancasila dan NKRI. Ini yang menurut saya tidak bisa ditolerir. Oke, saya coba cari jejak yang lain ya. Itu tadi terkait dengan dukungan dia dengan FPI. Reportase Indonesia.com ini mengkritik keras Presiden Jokowi. Ini di reportase Indonesia.com, tulisannya judulnya Jokowi yang sok jaga Pancasila dan tuding khilafah. Ini 19 Juli 2019. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun menilai beberapa diksi yang dipakai Jokowi dalam pidatonya berbau sentralistik dan agak keras. Namun dia menyayangkan pemilihan kata yang terbilang keras itu tidak dibarengi indikator yang jelas di dalamnya. Misalnya dengan kata-kata saya kejar, saya hajar, saya copot, dan seterusnya. Namun seringkali tidak menyebutkan indikator yang jelas, kata Ubaidillah. Satu lagi pernyataan Jokowi dalam pidato yaitu tidak ada toleransi bagi yang mengganggu Pancasila. Ujar Jokowi di SICC tanggal 14 Juli 2019. Bagaimana dengan PKI? Pernyataan tersebut mengajak berkonfrontasi dengan umat Islam. Kata siapa? Jika apa yang dimaksud Jokowi seperti apa yang dijelaskan Karding, maka Jokowi kembali menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang anti-Islam berdasarkan alasan 2. Khilafah adalah ajaran Islam. Sejak Republik ini berdiri, tidak ada satupun sejarah kelam bangsa yang menyebut khilafah merongrong kedaulatan negara. Semakin jelas kan siapa Ubaidillah Badrun? Ya. Nanti saya screenshotkan ya, ini ditulis oleh reportase Indonesia.com. Masih adakah yang lain jejak digital yang menunjukkan siapakah sebenarnya Ubaidillah Badrun ini? Benteng Sumbar. Satu lagi. Ini bentengsumbar.com. Singgung soal kemungkinan Jokowi diberhentikan. Ubaidillah Badrun 2 kalau secara konstitusional ya mungkin 5 September 2021, belum lama ini. Aktivis sekaligus dosen politik Ubaidillah Badrun buka suara soal gembar-gembor kemungkinan Presiden RI Joko Widodo diberhentikan dari jabatannya. Ya, semakin jelas. Melalui sebuah video di kanal YouTube Refli Harun. Nah, apalagi dengan Refli Harun. Apalagi dengan Refli Harun. Kok sama ya? Ubaidillah Badrun, Refli Harun sama. Belakangnya Run. Melalui sebuah video di kanal YouTube Refli Harun yang tayang pada Sabtu 4 September 2021, Ubaidillah Badrun mengaku sudah memiliki harapan tipis terhadap pemerintah saat ini. Ya, kamu kan
Balanya kayak gitu. Teman-temannya mereka ya ngomongnya begitu. Kemudian lanjut dia menanggapi gembar-gembor kemungkinan Jokowi diberhentikan jika melihat dari sudut konstitusional. Maka hal tersebut sangat mungkin terjadi. Terjadi kan menurut dapurmu turun. Dahlah itu saja ya, saya kira ada 3 jejak digital yang berhasil saya bongkar. Guys, silakan dinilai sendiri. Dan menurut saya, apa yang ditempuh, apa yang dilakukan oleh Ubedillah Badrun dengan melaporkan Gibran dan Kaisang bukan sekedar semata-mata ingin sikap komitmennya memberantas korupsi, tapi ada kepentingan politik tertentu, kepentingan politik yang biasa disuarakan oleh para pendukung-pendukungnya Ormas Telar, ingin memaksulkan, ingin memberhentikan Presiden Jokowi di tengah jalan. Dan dengan demikian, maka sikap kita juga jelas. Siapapun yang ingin melengsarkan presiden kita di tengah jalan dengan cara-cara yang dipaksakan, dengan cara ilegal, dengan cara makar apalagi, maka semua anak Nusantara pasti akan melawan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.